Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Ranggi lagi, penulis horor dan misteri. Cerita horor kali ini tentang pohon pisang yang menurut orang-orang pohon pisang ini sebagai tempat tinggal para demit ya. Para demit ini bisa berupa pocong, bisa berupa kuntilanak, bisa berupa wujud jin, apa saja. Menurut kalian, fakta atau mitos? Menurut Mama pribadi yang pernah menjumpai ya dan mendengar dari cerita orang-orang, pohon pisang ini memang jika tengah malam atau jika malam tiba, pohon ini kadang ditakuti beberapa orang karena seringkali ada penampakan ya. Kalian jangan takut, gambar kuntilanak ini hanya ilustrasi untuk pemanis video ya. Horor itu menurut Mama sangat manis dan lucu, jadi kalian tidak usah takut. Ini kuntilanaknya cantik ya. Gambar kuntilanak ini adalah menantu Mama yang ikut lomba foto horor. Nah, ini aslinya menantu Mama ini sangat cantik, tapi bisa disulap jadi dandanan horor ya. Jadi ini foto ini milik pribadi Mama. Jadi asli, bukan ambil dari Google. Baik, kita lanjut ke pohon pisang ini. Kenapa jin atau sebangsa makhluk lainnya senang sekali tinggal di pohon pisang ini? Mungkin karena dahannya ini lebar, jadi untuk tiduran para demit itu enak ya. Kalian pasti tahu kan kalau jin-jin juga senang sekali tinggal di dedaunan. Ingat, jin itu selain senang tinggal di rumah angker, di air, di laut ya, di tempat kubangan atau lubang air, jin juga senang tinggal di dedaunan ya, apalagi mungkin daun pisang lebar ya. Manis sekali kan, horor itu lucu, jadi jangan takut. Mama sengaja membawakan cerita di video ini tidak terlalu menegangkan buat kalian supaya kalian tidak jadi penakut ya. Jangan takut. Kalau kita takut, semakin energi kita itu turun. Justru jika kita berhadapan dengan makhluk halus, kalau kita takut justru energi kita kesedot ya. Jadi kita akan merasa lemah atau lemas. Kalau kalian bisa peka, sebenarnya explore di kebun pisang ini ada penampakan walaupun hanya sekelebat ya. Sengaja tidak Mama lingkari, tidak Mama sorot, tidak Mama tandai karena apa? Karena editan gambar horornya sudah seram ya, nanti kalian lari. Sebelum Mama melanjutkan cerita, Mama sapa dulu untuk Refka Uli, untuk Pelapina Heriana, untuk Ibu Rila Hanifa, untuk Ibu Soleha Arif, untuk FT Channel 69, untuk Neni Anggraini, untuk semua pengurus cerita keren dan misteri, Asadatul Alwi, Tinuk Agustina, Meridian atau Eka Dian Prawesti, Ermasari Susanti, Desi Restiana, Andi, Arodal, kemudian Abang Ranggi, Feren, Bayu Ika ya, Ibu dosen Bayu Ika, kemudian Ibu Harti dari Yogyakarta. Mama sapa dulu untuk fans Mama ya, supaya kalian tidak tegang. Mama sapa dulu untuk yang selalu setia menonton video Mama. Untuk Neni Anggraini dari Bandung, terima kasih selalu setia menonton Mama.
Untuk Rara juga ya, Mas Hasim terima kasih selalu setia. Untuk Mauliza, kemudian untuk Bang Pekon juga nyenil banget. Tombrok channel ya, channel Tombrok itu tentang masakan. Kemudian siapa lagi, mohon maaf yang terlewat ya, untuk Nur, untuk Ida STN, untuk yang ada di grup Asia Cerita Keren dan Misteri. Mama mohon maaf jika ada yang terlewat. Untuk Septiana dari Purbalingga, Ami Rifai dari Purbalingga, Mama ucapkan terima kasih sekali pada kalian, dan juga fans-fans Mama dari Wattpad ya, yang sering membaca cerita Mama di Wattpad. Mama terima kasih ya, ucapkan untuk kalian semua. Semoga kalian selalu sehat, dilimpahkan banyak rezeki. Yang kelewat siapa lagi yang belum Mama sebut? Barangkali ada yang kelewat, Mama mohon maaf ya. Untuk Andi juga, Andi Street Boy, untuk Sekar ya, terima kasih kalian selalu setia menonton video Mama. Jika ada salah satu yang belum disebut, Mama mohon maaf. Untuk Papa Siwi juga, untuk Wahid Official ya, Mama sapa untuk Papa Siwi yang ada di Indramayu, dan khususnya untuk keluarga besar Mama Haranggi ya. Jadi ceritanya, pohon pisang ini kalau zaman dulu itu kadang para orang tua itu selalu menakuti bahwa di pohon pisang itu banyak setannya. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang mencuri buah pisang ya. Jadi anak-anak ataupun orang dewasa kadang suka takut, tapi biasanya kalau memang maling yang jiwanya berani, dia tidak takut temit, ada saja yang mencuri buah pisang ini di kebun ya. Dan pohon pisang ini selain buahnya bisa dikonsumsi kita, batang pisang ini itu kalau dulu untuk bantalan memandikan jenazah ya. Jadi makanya kadang-kadang anak kecil itu selalu takut pada pohon pisang, karena selalu berpikir bahwa pohon pisang ini untuk bantal memandikan jenazah. Nah ini ya, apalagi dulu ketika setelah memandikan jenazah, biasanya batang pisang itu dibuang di sungai. Ketika anak-anak melihat batang pisang itu biasanya lari kabur. Dia tidak mau mendekati batang pisang yang ada di sungai. Kadang masyarakat dulu itu buangnya langsung ke sungai. Batang pisang itu dibuang ke sungai ya. Jadi batang pisang ini dipotong biasanya untuk bantalan jenazah. Kalau sekarang sudah zaman canggih, tidak menggunakan batang pisang lagi ya. Sudah ada tempat khusus memandikan jenazah. Memang dari beberapa sumber juga, Mama pernah mendapatkan curhatan ketika mereka melewati pohon pisang. Kadang yang sering kali nampak adalah sosok kuntilanak ya. Selain pocong, yang sering kali nampak adalah kuntilanak. Tapi ketika anak Mama nih yang nomor 2 melihat pohon pisang itu, sebelahnya melihat memang terdengar sangat menyeramkan, tapi ini fakta ya. Ini adalah fakta, bukan mitos. Kalau di pohon pisang itu bukan mitos, tapi fakta. Dan jin ini tidak tinggal hanya di pohon pisang, biasanya di pohon-pohon lain juga jin sangat senang sekali bertengger di pohon. Misalkan pohon nangka, pohon sawo, pohon mangga, pohon beringin, pohon-pohon besar atau pohon akasia, pokoknya pohon-pohon yang benar-benar banyak daunnya, biasanya jin itu senang
tinggal di tempat itu ya. Mama video sebelumnya pernah menjelaskan kenapa jin suka tinggal di pohon ya. Nah, pengalaman yang lain, Mama pernah menempati rumah, menurut tetangga rumah ini angker ya, tapi buat Mama karena saking sudah terbiasa selalu menempati rumah angker, jadi buat Mama selama tidak mengganggu Mama tidak jadi masalah. Nah, di gudang ini, di belakang gudang ada 4 pohon pisang di belakang rumah Mama, dekat gudang tempat Mama kerja. Jadi setiap malam itu kadang ada suara tangisan atau ketawa ya, memang menggoda telinga Mama gitu. Tapi karena Mama sudah terbiasa mendengar suara-suara seperti itu, awalnya kaget ya. Kalau merinding pasti semua orang pasti merinding, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa dan Mama cuekin saja. Kenapa kita harus cuek? Jin itu semakin kita cuek, dia semakin marah dan semakin malas menggoda kita. Tapi kalau kita semakin takut, semakin benar-benar kita lari dari jin itu malah senang menggoda dan mengejar. Ingat sekali lagi, kalau kita tidak mau dikejar jin, kita tidak mau diikuti jin, kita harus belajar cuek, harus belajar berani supaya jin itu tidak mendekati kita. Jin itu marah, malas dan meninggalkan kita. Itu tipsnya. Jadi ketika kita, bagaimana tipsnya supaya berani menghadapi jin? Triknya cuek. Anggap saja kita tidak melihat. Jangan memperlihatkan ketakutan. Kalau benar-benar ada terselip rasa takut, langsung sebut nama Allah. Insya Allah hati kita akan tenang, kita tidak akan takut lagi ya. Terus dicoba, pasti nanti bisa. Pasti kalian akan berani. Kalau kalian selalu berteman dengan orang yang berani, insya Allah sifat itu akan tertular, kalian akan berani. Tapi kalau kalian berteman dengan orang yang penakut, biasanya menular ya, sifat itu menular, kalian nanti akan jadi penakut juga. Nah, jadi kisah pohon pisang yang senang kali dihuni makhluk halus ini benar ya, bukan hoak. Kadang sosok pocong, kuntilanak atau demit-demit lainnya, kalau bahasa Jawa itu namanya demit, padahal sebenarnya semua makhluk halus itu kalau menurut Mama itu jin ya. Ada jin, ada setan, ada iblis. Nah, penampakan yang biasa berwujud itu namanya jin. Penampakan yang paling menakutkan memang pocong. Karena apa? Karena bentuknya memang sudah tidak asing lagi, memang bentuknya menakutkan, karena kemudian mengingatkan kita akan kematian juga. Terus penampakan wajahnya juga memang seram ya. Jadi memang yang paling sangat ditakuti 99% seseorang itu paling takut ketemu pocong ya. Tapi sekali lagi, kita jangan dikuasai rasa takut. Selama kita selalu dekat dengan Allah, insya Allah rasa takut itu lama-lama akan hilang ya. Jadi jangan pernah takut. Pembahasan Mama malam ini santai saja tentang pohon pisang ini, explore malam-malam. Jadi supaya tidak tegang, Mama pun ngobrolnya santai bersama kalian. Mohon maaf, Mama selalu ada di belakang layar. Yang penting Mama selalu menemani kalian. Mama selalu menghadirkan video-video Mama yang terbaru. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Jangan kecewa. Doakan saja konten Mama semakin baik, semakin maju, fasilitasnya semakin lengkap ya. Editing videonya juga semakin bagus. Doa dari kalian itu yang Mama harapkan. Jangan sampai
kalian setelah menonton video mama ini menggerutu. Ingin video yang lebih bagus, di YouTube sudah disediakan ya. Ingin video paling horor, di YouTube sudah disediakan. Jadi di YouTube ini aplikasi yang sangat memudahkan kita untuk memilih konten apa saja yang ingin kita lihat, ingin kita tonton ya. Nah, inilah bentuk-bentuk pohon pisang kalau kita berada di area tempat kebun pohon pisang ini. Belum tentu berani ya. Siapa yang berani masuk ke kebun pohon pisang ini siang aja belum tentu berani, apalagi malam. Tapi sekali lagi, kita tidak perlu takut ya. Kita tidak perlu takut pada pohon pisang. Pohon pisang ini buahnya sangat enak. Kalau ada penampakan, tidak usah takut, baca doa, jin akan lari terbirit-birit. Jangan takut, hanya takutlah pada Allah ya. Itu saja dulu video dari mama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa subscribe, komentar, like, klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video mama selanjutnya. Ingat, subscribe itu gratis, tidak merugikan kalian, dan tidak sampai membuat jarinya sakit. Jadi tekan subscribe ya sayang ya. Itu saja dulu video dari mama. Sekali lagi mama mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.